Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polsek Batam Polres Jeneponto melakukan mediasi perusakan rumah yang dilakukan anak-anak di bawah umur, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Batang Ibtu Purwanto. Selamat pagi Pak Purwanto. Selamat pagi, Mbak. Baik Bapak, sebenarnya dapat dijelaskan Pak, bagaimana kronologi perusakan rumah ini dapat terjadi? Jadi begini, Mbak, terima kasih. Dalam beberapa hari yang lalu kami menerima laporan pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Adanya perusakan rumah warga. Jadi kami waktu itu turun bersama rekan-rekan Polsek Batang. Terus kami meminta juga tokoh masyarakat, rekan kita dari Babinsa, untuk bagaimana mengetahui siapa pelaku perusakan rumah. Namun demikian kami tidak menyangka akhirnya kami bisa mengungkapkan bahwa perusakan rumah ini dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak yang di bawah umur. Oke Pak, berarti apakah sebenarnya anak-anak ini dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusakan rumah Pak? Oh baik, untuk anak-anak ini tidak dipengaruhi atau tidak disuruh orang lain. Mereka secara sendiri sadar bahwa mereka terinspirasi dengan menonton HP medsos dalam beberapa bulan terakhir ini di beberapa media sosial ramai adanya demo yang anarkis. Jadi mereka terinspirasi daripada menonton adanya demo yang anarkis. Ya, Pak. Lantas mengapa anak-anak ini memilih rumah tersebut untuk dihancurkan? Oh ya, dalam kenapa mereka memilih rumah tersebut, rumah ini rumah kosong. Artinya beberapa bulan ini penghuni rumah tidak ada di rumah tersebut, gitu, Pak. Pak Purwanto, apakah sebenarnya anak-anak tersebut berdomisili di satu wilayah yang sama, Pak? Ya, mereka berdomisili di tempat yang sama di Desa Pontorapu, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto. Jadi total sekitar berapa anak di bawah umur, Pak, yang terlibat dalam kasus ini? Mereka semua berjumlah 6 orang, yang paling besar satu SMP, yang paling kecil anak kelas 3 SD. Pada dalam penyelesaian masalah ini kan dapat dilakukannya mediasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolresta untuk menyelesaikan mediasi ini, Pak? Kami tentu akan melakukan pendekatan secara personal, apalagi ini anak-anak di bawah umur, anak-anak yang semestinya mereka harus belajar dengan bijak, dengan baik, dan tentu kami menggandeng daripada tokoh masyarakat, tokoh pemerintah setempat maupun dari rekan kita Babinsa untuk membawa bagaimana memediasi, melakukan pendekatan secara kekeluargaan humanis. Pak, dalam penanganan tindakan ini, mengapa pemilihan kantor polisi dijadikan tempat untuk mediasi, Pak? Yang pertama, kami kenapa memanggil atau memediasi di kantor polisi? Pada awalnya kami ingin mereka shock terapi. Jadi selama ini sebagai anak-anak, kantor polisi itu sebagai sebagian yang menakutkan. Namun demikian, kami ingin mereka itu dengan tenang, dengan enaknya bahwa kami dari Polsek Batang Polres Jeneponto memperlakukan mereka dengan baik, memberi pemahaman bahwa kantor polisi, walaupun mereka sudah berbuat salah, tapi kami memperlakukan mereka dengan baik, dengan bijak, bagaimana mereka tidak akan melakukan kegiatan itu, tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak dan lain sebagainya, Pak. Gitu. Baik, melihat situasi, kepolisian setempat memanggil dan melibatkan orang tua para pelaku dalam penyelesaian masalah ini, Pak. Ya, tentu. Orang tua mereka itu harus hadir, bahwasanya kita itu dari korban perusakan rumah maupun dari pelaku dan keluarganya, kita bukan mencari kesalahan atau pembenaran masing-masing. Namun berangkat dari situ kita duduk bersama, bahwasanya kembali lagi ini anak-anak di bawah umur yang perlu mendapat penanganan lebih serius. Itu, Pak.
Baik, atas kejadian ini apakah ada pesan kepada masyarakat agar selalu memantau aktivitas anak-anak untuk mengantisipasi kenakalan remaja seperti ini, Pak? Ya, tentu kami memohon meminta kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai anak-anak di bawah umur, agar senantiasa memantau dalam penggunaan HP, terutama konten-konten atau medsos-medsos yang belum layak mereka tonton. Tentunya dengan kita memantau, dengan kita melihat perkembangan anak-anak, sedemikian mungkin kita bisa memangkas kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Purwanto selaku Kapolsek Batang yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi Bapak dan salam presisi. Selamat pagi dan